Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 852. Di tengah malam, rumah Cui penuh dengan kegembiraan. Anggota keluarga Cui yang sebelumnya bersembunyi di wilayah rahasia Jinluo telah mendengar berita kemenangan malam ini dan kembali ke klan. Ekspresi semua orang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan mereka. Ketika lelaki tua buta itu kembali ke paviliun tempat tinggalnya, dia melihat Su Yi dengan malas berbaring di kursi rotan, minum dan minum sendiri, dengan santai dan tenang. Tuan Su, dikatakan bahwa malam ini keluarga Cui menggunakan kekuatan Tao yang ditinggalkan oleh Tuan Pedang Xuanjun untuk memusnahkan musuh yang menyerang dalam satu gerakan. Orang tua buta itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan ketika dia berbicara tentang Master Pedang Xuanjun, dia bahkan menunjukkan kekaguman. Su Yi bersenandung tanpa sadar. Tuan Su, apa pendapatmu tentang apa yang terjadi malam ini? Orang buta tua itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Seperti Cui Jingyan, dia meragukan bahwa Su Yi adalah keturunan guru pedang Xuanjun. Dapat dilihat bahwa reaksi acuh tak acuh Su Yi mau tidak mau terasa aneh. Itu hanya masalah sepele. Apa yang diributkan? Kata Su Yi dengan santai. Dia sedang memikirkan satu hal, dan berencana pergi ke Ruins of the Judgment Division setelah bertemu dengan Cui Chang'an. Salah satunya adalah menekan monster tua itu lagi. Yang kedua adalah untuk melihat apa yang Nine Nether Cross dan Dark Knight Attendant rencanakan untuk pergi ke Ruins of the Judgment Division malam ini. Sedikit, orang tua buta itu terkejut sesaat, dan kemudian berkata dalam-dalam, kata-kata Tuan Su sangat benar. Untuk tokoh mitos seperti Pedang Guru Xuanjun, bahkan sebagian dari sisa kekuatan Taoisme sudah cukup untuk dengan mudah menenangkan apa yang terjadi malam ini. Bencana, suara itu penuh pujian. Su Yi, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit lucu, dia pernah memberitahu lelaki tua buta itu bahwa dia adalah Master Pedang Xuanjun. Tapi tidak mungkin, lelaki tua buta itu tidak hanya tidak mempercayainya, tetapi juga mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan menyamar sebagai Master Pedang Xuanjun, berpikir bahwa itu adalah pelanggaran dan tidak menghormati Master Pedang Xuanjun. Setelah mengobrol sebentar, lelaki tua buta itu melihat bahwa Su Yi tidak tertarik dengan hal ini, jadi dia dengan bijaksana tidak mengatakan apa-apa, dan kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian, Cui Jingyan datang. Langkah gadis itu ringan, alisnya menari, dan wajahnya yang seperti peri tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Melihat ini, Su Yi berkata sebelumnya, jika kamu datang untuk berbicara denganku tentang Master Pedang Xuanjun, berhentilah di sini. Cui Jingyan terkejut, menatap Su Yi dari atas ke bawah, dan berkata, Kakak Su, bukankah seharusnya kamu merasa terhormat untuk pertempuran malam ini? Su Yi tidak bisa membantu menggosok alisnya. Cui Jingyan tersenyum dan berkata, saya mengerti perasaan Anda, apakah Anda mengharapkan ini terjadi, sehingga Anda tidak ingin membicarakannya? Jika itu saya akan sama seperti Anda. Lagi pula, dengan Sword Master Xuanjun ada di sekitar, menang adalah hal yang biasa, jika mereka kalah, itu akan menjadi aneh. Su Yi, pada saat ini, langkah kaki terdengar di luar gedung. Cui Chang'an yang datang. Cui Chang'an melirik Cui Jingyan, dan berkata, Nak, kamu mundur, ada yang ingin aku bicarakan dengan Tuan Su. Cui Jingyan ragu untuk berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak berani untuk tidak patuh, dan pergi dengan enggan. Cui Chang'an tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir di hatinya. Di masa depan, gadis ini, Jingyan, tidak boleh sering berhubungan dengan Paman Su. Jika ini terus berlanjut, senioritasnya akan kacau balau. Su Yi tidak tahu bahwa Cui Chang'an memiliki begitu banyak pemikiran di benaknya hanya untuk sesaat. Dia bangkit dari kursi rotan dan berkata, pergilah, temani aku ke reruntuhan divisi penghakiman. Jika ada yang ingin kau katakan, kita akan membicarakannya di jalan. Cui Chang'an secara alami tidak keberatan. Dalam perjalanan ke reruntuhan divisi penghakiman, Paman Su, ada seorang pria mengenakan. Pria tua berjubah Tao tiba-tiba datang dan memberikan 3 kepala, dan meninggalkan slip giok, tolong izinkan saya memberikannya kepada Anda. Cui Chang'an berkata, saya memeriksa, dan ketiga kepala itu masing-masing dari Ku Yunzong, Hong Tianhe, dan Tan Taize. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan slip batu giok yang tersegel dan menyerahkannya kepada Su Yi dengan kedua tangan. Ini adalah slip batu giok yang ditinggalkan oleh orang itu. Su Yi mengambil slip batu giok itu, melihatnya sedikit, dan segera mengerti. Beberapa waktu yang lalu, di Pegadaian Surga, dia telah menyerahkan sertifikat giok warisan, 10 istana Yama, kepada tuan dan muridnya, dan juga meminta lelaki tua berjubah Tao untuk setuju membantu keluarga Cui melawan orang asing, musuh malam ini. Pria tua berjubah Tao tidak mengingkari janjinya. Namun, ketika lelaki tua berjubah Tao hendak menyerang,
Sui menggunakan kekuatan pedang Qin Ying untuk melancarkan serangan balik, dan tidak ada kesempatan bagi lelaki tua berjubah Tao itu untuk campur tangan. Untungnya, lelaki tua berjubah Tao akhirnya menemukan Ku Yunzong dan 3 lainnya, melepaskan kepala mereka satu persatu, dan mengirim mereka ke sana. Di akhir slip batu giok, tertulis bahwa guru dan murid mereka telah berangkat malam ini, berencana pergi ke kedalaman Kuhai untuk mencari 10 balai Yama. Tujuannya, tentu saja, untuk memungkinkan pemuda berjubah putih Wang Ting memulai jalan menuju neraka, yang langka ketika dia membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Paman Su, siapa lelaki tua suci itu? Cui Chang'an mau tidak mau bertanya. Sui berkata, apakah kamu masih ingat teratai hitam bawaan yang muncul di dunia bawah sejak lama? Dewa Iblis Pelupaan Hitam. Cui Chang'an berseru, ekspresinya bergerak, pantas saja auranya seperti jurang dan penjara, tak terduga, ternyata Kaisar Iblis Xiantian. Sui mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, mereka tiba di dekat reruntuhan divisi penghakiman. Pada malam festival Lentera, petugas malam kegelapan dan 9 gagak neter mencoba masuk ke tempat ini. Apakah kamu tahu apa yang mereka rencanakan? Su Yi bertanya. Cui Chang'an jelas memikirkan pertanyaan ini juga. Mendengar ini, ekspresinya berkedip dan dia berkata, jika tebakanku benar, mereka harus datang untuk pena hakim. Tentu saja, Su Yi menunjukkan ekspresi bingung. Pena hakim, harta karun yang dianggap sebagai artefak tertinggi kehakiman sejak zaman kuno, selalu menjadi tanggung jawab keluarga Cui. Benda ini diisi dengan kekuatan paling orisinal dari Avenue of Judgment, dan merupakan senjata berat bagi divisi penghakiman untuk menghukum dan mengeksekusi para pendosa di dunia. Menurut rumor, di zaman kuno, pena hakim adalah kunci untuk membuka kota indah, yang dapat membalikkan dan mengubah bagian dari hukum asli yang tercakup dalam kota indah. Saat membunuh 9 neter gagak sebelumnya, Sui menyimpulkan bahwa mungkin ada keberadaan yang lebih kuat yang berdiri di belakang lawan. Dan petugas malam kegelapan yang bertindak dengan 9 neter gagak pada awalnya adalah pelayan Pluto. Ini membuat Sui samar-samar menyimpulkan bahwa keberadaan di balik 9 gagak neter kemungkinan besar adalah Pluto. Pluto, misterius ini kemungkinan besar terjebak di area terlarang di kota kematian. Dan tujuan Nine Nether Cross dan Dark Knight Attendant untuk menyerang Ruins of the Judgment Division malam ini adalah untuk mendapatkan Judge Pen, dan menggunakan artefak ini untuk membalikkan dan mengubah hukum asli di kota mati, untuk membantu Pluto keluar dari masalah. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil pena hakim. Cui Chang'an berkata dengan tegas, artefak ini yang telah dijaga oleh Departemen Penghakiman sejak zaman kuno telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan asli dari aula Departemen Penghakiman di depan kita. Apakah itu 3 dunia penjara bawah tanah, 99 pilar sihir kota Huntian, atau Gunung Tianding, semuanya memiliki bagian dari kekuatan asli sikat hakim. Bahkan formasi penghancur gagak emas yang menutupi tembok kota Ziluo, dan 2 patung batu Sisi dan Bian yang menjaga gerbang kota timur semuanya ada di sini. Selama bertahun-tahun, mereka juga tenggelam dalam makanan dari kekuatan asli pena hakim. Menurut apa yang dikatakan ayahku, kecuali seseorang dapat menyempurnakan balai pengadilan, tidak ada yang dapat mengambil pena hakim. Mendengar ini, Su Yi mengangguk. Dia juga telah mendengar Cui Longxiang membicarakan masalah ini, dan dia tahu betul bahwa ada 3 artefak tertinggi di dunia bawah pada zaman kuno. Mereka adalah Judge's Pen, Nether Record dan Liu Daopan. Divisi penghakiman bertanggung jawab atas pena hakim, 10 istana Yama bertanggung jawab atas catatan Nether, dan divisi 6 Dao bertanggung jawab atas Liu Daopan. Selain 3 artefak tertinggi tersebut, dunia bawah pada saat itu juga memiliki senjata pembunuh hebat lainnya yang dapat menghalangi dunia bawah. Seperti, Jembatan Naihe, yang dikendalikan oleh Meng Podian, Mata Air Kuning, yang dikendalikan oleh Istana Huangquan, Jalan Ekstradisi, yang dikendalikan oleh Kuil Huozhao, Del. Hanya saja di zaman kuno, dengan kehancuran Yinchao Jifu, raksasa yang terdiri dari beberapa penyatuan Dao teratas, semua ini telah menjadi masa lalu. Saat berbicara, Su Yi dan Cui Chang'an sudah memasuki aula utama Departemen Penghakiman. Lantai 3 penjara bawah tanah. Gunung Tianding. Su Yi menggunakan kekuatan Zutian Punishing Evil Formation untuk menekan monster tua seperti Styx Dragon Lord, Tianji Demon Emperor, Del, di bawah Gunung Tianding satu persatu. Kemudian, setelah berpikir sejenak, dia masih gelisah, mengeluarkan pedang Qin Ying, dan memasuki altar Tao di puncak Gunung Tianding lagi. Kehidupan dan kematian Cui Longxiang tidak pasti sekarang, tetapi selama ada pedang Qin Ying dan kekuatan formasi jahat penghukum Zutian, kecuali keluarga Cui menghadapi bencana yang tidak dapat dihindari, monster tua itu tidak akan pernah mau melarikan diri dari bawah Gunung Tianding dan membuat masalah. Ketika ayahmu kembali, biarkan dia membawa pedang Qin Ying kembali kepadaku, kata Su Yi dengan santai. Cui Chang'an tertegun sejenak, dan berkata dengan suara rendah, Paman Su, ayahku, apakah dia baik-baik saja? Inilah yang paling membuatnya khawatir. Su Yi berkata tanpa ragu, tidak. Dia tidak menjelaskan apapun, dan dia tahu bahwa yang dibutuhkan Cui Chang'an sekarang bukanlah penjelasan.
Benar saja, Cui Chang'an jelas jauh lebih santai, dan berkata, saya, seperti Paman Su, sangat yakin bahwa ayah akan baik-baik saja. Su Yi tersenyum dan berkata, ayo pergi. Keluarga Chu, alam rahasia Jin Luo. Su Yi datang ke pohon Wandao sendirian, mengeluarkan kursi rotan, dan berbaring malas di sana. Gumpalan kabut menggantung dari pohon Wandao, berubah menjadi sosok anggun bak mimpi. Itu berputar. Rekan Taois, apakah semuanya berjalan lancar malam ini? Ibu mertua bertanya sambil tersenyum, suaranya semanis suara alam, rambut putihnya yang seputih salju berkibar, dan tanda merah cerah di antara alisnya menambah pesona mempesona yang aneh. Meski kabut tipis menutupi seluruh tubuhnya dan membuat wajahnya kabur, namun tidak bisa menutupi kecantikannya yang mampu memukau semua makhluk hidup. Itu berjalan dengan baik, tetapi ada kecelakaan kecil yang membuat burung gagak kecil itu melarikan diri. Kata Su Yi dengan santai. Lolos. Tidak mudah bagi 9 Nether Crows untuk kabur dari sesama Taois. Saat berbicara, Posu bergerak, dan salinan-salinan muncul di sisi Su Yi, dengan teh, anggur, dan makanan ringan ditampilkan di salinan. Dia menekuk lututnya dan duduk miring di sisi meja, mengambil kendi, menuangkan gelas, dan menyerahkannya kepada Su Yi. Su Yi mengambil gelas anggur dan meminumnya. Kemudian, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan bulu hitam yang patah. Ini adalah bulu asli gagak kecil itu. Bantu saya melihat apakah saya dapat menyempurnakan kekuatan asli yang terakumulasi di dalamnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 853. Pusaran itu mengulurkan tangan dan mengambil bulu hitam yang patah, menatapnya sejenak, dan berkata, kekuatan asli bulu ini telah habis, dan hanya beberapa aura yang berhubungan dengan bencana yang tersisa. Begitu dia mengatakan ini, dia merintih, seolah-olah dia telah membuat penemuan baru. Memikirkannya sejenak, tanda memerah di alisnya tiba-tiba berputar seperti riak, dan sepasang mata sedalam langit berbintang bersinar dengan cahaya kemasan. Setelah beberapa saat, pelapor berkata dengan heran, ada tanda aneh yang sulit dideteksi pada bulu ini, rekan Taois, lihat. Jari-jarinya yang ramping menyapu bulu-bulu hitam. Namun, cahaya dan bayangan roda roulet terlalu ilusi, dan bahkan rune terlarang itu menjadi sangat kabur. Tapi Su Yi sekilas mengenali bahwa kekuatan roda roulet yang penuh dengan tabu digunakan oleh 9 Nether Crows untuk melarikan diri. Saya mendengar bahwa Pluto pada zaman kuno bertanggung jawab atas 9 harta terlarang, dan disebut 9 harta terlarang Pluto. Su Yi mengelus dagunya dan berkata, salah satu harta dewa berbentuk seperti roda dewa, dengan 6 gambar rahasia terukir di bagian luar dan 9 gambar terpencil di bagian dalam. Ini disebut, roda takdir, mungkinkah apakah ini masalahnya? 9 larangan Hades. Di zaman kuno, ini adalah 9 artefak tabu yang cukup membuat kaisar dunia gemetar. Namun, dengan berlalunya waktu, 9 terlarang Hades telah lama menjadi legenda halus. Di kehidupan sebelumnya, Su Yi tidak pernah melihat harta karun serupa dengan matanya sendiri. Aku juga berpikir begitu, dan aku mungkin bisa menilai bahwa kekuatan aneh dan terlarang ini memang berhubungan dengan roda takdir. Berbisik pelan, karena menurut rumor, kekuatan roda takdir tidak dapat diprediksi, dapat menghancurkan sebab dan akibat masa lalu, dan juga dapat menyelesaikan bencana saat ini, dan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Mungkin itu adalah kekuatan roda takdir yang memungkinkan 9 gagak Nether mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri dari tanganmu. Dia adalah roh spiritual yang lahir di asal mula pohon Myriad Dao. Sejak zaman kuno, rahasia yang dia ketahui secara alami jauh dari biasa dan sebanding. Su Yi berpikir dengan serius, jika Anda mengatakan ini, Hades, yang pernah menghalangi ratusan juta makhluk hidup di dunia bawah pada zaman kuno, mungkin benar-benar masih hidup di dunia. Selain itu, kemungkinan besar dia bersembunyi di kematian sia-sia sekarang. Di suatu tempat di kota, Su Yi berbaring di sana dengan malas dan menghela nafas, kultivasi saya saat ini terlalu lemah, dan kecelakaan cenderung terjadi. Rengekan itu tampak aneh dan berkata, jika para kaisar yang mati di bawah tangan sesama Taois malam ini dapat mendengar kata-kata ini, saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Su Yi tertawa dan berkata, untuk menang malam ini, itu tidak lebih dari kekuatan eksternal. Jika kamu bersedia pergi ke kota kematian bersamaku, aku sangat senang. Kencing tidak bisa menahan tawa, dan menggoda, tidak. Bagaimana jika kamu diculik oleh sesama penganut Tao ketika kamu pergi ke kota kematian, apa yang harus kamu lakukan? Su Yi mengerutkan kening dan berkata, menurutmu, aku adalah tipe orang dengan niat buruk. Berbisik mengedipkan matanya yang indah dan berkata dengan lembut, di mata Cui Longxiang, kamu adalah Su Yi. Dia tersenyum pahit dan berkata, lupakan saja, jangan bicarakan itu. Berbicara, dia mengeluarkan lentera teratai amanat surgawi, menyerahkannya ke pusaran, dan berkata, ada roh jahat kerangka dan raja jahat dewa hitam, yang pertama ditutupi dengan karma dosa, dan yang terakhir adalah aura asal jalan yang berhubungan dengan api penyucian. Dia tertegun sejenak, dan berkata, biarkan aku menjadi pekerja keras lagi.
Suyi berkata sambil tersenyum, yang cakap bekerja keras. Kekuatan yang kamu miliki jauh melebihi kekuatanku, karakter kecil di ranah roda roh. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika Anda, Su Xuanjun, adalah karakter kecil, bagaimana Anda bisa membuat mereka yang jauh lebih kuat dari Anda di surga? Baginya, dia tidak peduli dengan kultivasi Suyi. Terlebih lagi, bagaimana keberadaan Su Xuanjun diukur dengan tingkat alam. Saat dia berbicara, Paoso telah mengambil lentera teratai amanat surgawi, melihatnya sebentar, dan berkata, butuh banyak waktu untuk menyempurnakan kekuatan jahat seperti itu. Suyi mengangguk, bangkit dari kursi rotan, dan berkata, setelah beberapa saat, aku akan meninggalkan kota Ziluo dan pergi ke lapangan hantu. Jika kamu ingin pergi ke dunia ini sebentar, kamu bisa datang dengan saya. Karena itu, dia sudah melangkah ke kejauhan. Orang ini berpikir untuk membawaku pergi lagi. Berbisik diam-diam, dia bertanya, apa yang kamu lakukan di daerah hantu? Pergi ke keluarga ular hantu. Suara Suyi masih bergema, dan yang lainnya telah meninggalkan Jin Luo Dongtian. Keluarga ular hantu, apakah orang ini akan menemukan Nona Yeyu? Terkejut. Saat cahaya fajar menembus kegelapan dunia bawah, malam festival lentera yang berusia 1000 tahun menghilang. Setelah pergi, ada banyak roh jahat aneh yang tersebar di seluruh dunia. Dalam cahaya pagi, di kota, saya tidak tahu berapa banyak jalan dan gang yang telah hancur menjadi reruntuhan, dan saya tidak tahu berapa banyak bangunan yang rata dengan tanah dalam bencana tadi malam. Semuanya adalah pertanda pembunuhan dan kekacauan tadi malam, betapa tragisnya. Namun wajah keluarga Cui penuh vitalitas dan penuh energi. Mereka semua tahu bahwa setelah bencana dahsyat tadi malam, dengan kekuatan keluarga Cui mereka, tidak akan lama lagi kota Ziluo ini dapat memperoleh kembali kemakmuran dan kemakmurannya yang dulu. Di hari yang sama, berita tentang Battle of Valet City mulai menyebar seperti sayap, menimbulkan kegemparan. Dunia ini sensasional. Siapa sangka pada malam festival lentera, keluarga Cui tidak hanya selamat, tetapi juga meraih kemenangan besar. Seseorang terkejut. Awal sebelum festival lentera, keluarga Cui di kota Ziluo berada di puncak badai, menarik perhatian dunia. Semua orang tahu bahwa tanpa Cui Longxiang, keluarga Cui ditakdirkan untuk mengalami pukulan telak ketika 9 Nether Crows muncul kembali di dunia. Tapi tidak ada yang mengira ketika malam berlalu, kota Ziluo tidak pernah jatuh, dan keluarga Cui tidak pernah dihancurkan. Sebaliknya, pasukan roh jahat dan kaisar dari berbagai klan kuno yang menderita. Ini benar-benar mengerikan. 14 kaisar telah jatuh, dan 4 di antaranya masih ada di alam misterius. Di seluruh dunia bawah, sudah berapa lama ini bukan pertempuran yang mengerikan dan berdarah. Jalan yang mendalam seperti langit, kaisar seperti dewa, masing-masing dari mereka adalah puncak dunia, tapi sekarang, di kota Ziluo, pemandangan di mana semua kaisar mati. Ini terlalu luar biasa. Keributan yang mendidih dipentaskan di wilayah dan kota besar dari 6 kerajaan. Semua biksu yang mendengar berita itu memiliki perasaan tidak nyata seperti mimpi. Karena jatuhnya kaisar sangat jarang terjadi. Tapi tadi malam, sekelompok kaisar menderita di kota Ziluo. Berita semacam ini benar-benar mengerikan. Saat berita menyebar, beberapa kebenaran dan detail mulai diketahui. Tadi malam di kota Ziluo, orang yang membunuh sekelompok kaisar dan membasmi pasukan roh jahat. Ternyata Master Pedang Xuanjun tinggal di pasukan Daoxing keluarga Cui. Kebenaran ini membuat dunia kultivasi 6 alam meledak dan mendidih sepenuhnya. Guru Pedang Xuanjun. Gelar kehormatan ini mewakili legenda yang menyapu langit, mitos seperti tak terkalahkan. Di mata kaisar, dia adalah kehormatan kaisar. Di mata Jian Xiu, dia mewakili puncak kendo di dunia, tak tertandingi di zaman kuno dan modern. Di mata semua Taois, dia seperti Master 10.000 Tao, satu-satunya Master yang berdiri di ujung alam kaisar. Semua orang terkejut, tetapi juga lega. Dengan kekuatan Master Pedang Xuanjun, bagaimana mungkin keluarga Cui jatuh ke dalam kehancuran? Bagaimana kaisar dan roh jahat itu bisa bersaing? Memang benar bahwa semua orang di dunia tahu bahwa ahli pedang Xuanjun meninggal secara misterius paling cepat 500 tahun yang lalu, tetapi siapa yang bisa melupakan betapa menakutkannya mitos yang tak terkalahkan itu? Saat berita terus menyebar, seluruh 6 alam dan 13 alam dunia bawah menjadi sensasi. Legenda itu sudah lama hilang. Tapi kekuatan dan prestisenya, siapa yang berani melupakannya? Hari yang sama, 3 klan kuno, klan Ku, klan Hong, dan klan Tantai, serta klan Moji di domain Sentu, juga sangat terkejut. Suasananya suram dan suram, semua orang seperti selir yang berduka. Dalam pertempuran ini, mereka tidak hanya binasa secara misterius, tetapi juga menderita beberapa kaisar Xuanzao. Untuk kekuatan teratas seperti mereka, tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan berat, yang cukup untuk mengguncang fondasi kekuatan masing-masing. Perlu dicatat bahwa kaisar bukanlah kubis Cina, dan di antara ribuan biksu di alam roda roh, belum tentu ada seseorang yang dapat membuktikan Dao sebagai kaisar. Juga pada hari ini klan Ku, Hong,
Tantai dan Moji dari klan kuno menerima surat dari Cui Chang'an, patriark klan Cui. Isi kop surat hampir sama. Pertama, kembalikan klan Cui yang ditahan pasukan utama mereka. Kedua, meminta maaf dan menebus kehilangan keluarga Cui. Dalam 10 hari, jika Anda tidak melakukannya, keluarga Cui akan melawan balik dengan segala cara. Dan pada saat dunia sedang sensasional. Di luar kota Valet, saat matahari terbenam, gunung dan sungai layu. Sebuah kapal harta karun dengan panjang 100 meter, menghancurkan awan di senja hari, berlari kencang menuju kota Ziluo. Di kapal harta karun, pria ini tinggi dan bermartabat, dan dia penuh keagungan. Setengah suara, pemuda berjubah ungu berkata, benar-benar kebetulan saya datang ke sini kali ini, tidak hanya keturunan lampu hantu yang memetik sarkofagus yang ada di keluarga Cui, tetapi bahkan kekuatan tahun nenek moyang saya muncul tadi malam untuk membantu keluarga Cui membalikkan keadaan dan mengalahkan musuh. Petik 2. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 854. Kapal harta perlahan mendarat di depan gerbang timur kota Ziluo. Pria parubaya berjubah ungu turun dari kapal harta terlebih dahulu. Dia memandangi dua patung batu Zizi dan Huan yang menjaga kedua sisi gerbang kota, dan berkata dengan kagum. Keluarga Cui layak menjadi klan kuno yang telah bertahan dari dahulu kala hingga saat ini, dengan warisan yang luar biasa. Kedua patung batu ini sudah memiliki aura dewa. Rekan Taois Ran, ini pertama kalinya aku dan rekan Daois lainnya datang ke kota Ziluo, jadi aku akan memintamu untuk memimpin. Pria parubaya berjubah ungu memandang seseorang. Pria ini mengenakan jubah misterius, wajahnya seperti mahkota giok, dan dia memegang seruling giok. Itu adalah Ran Tianfeng, sesepuh dari Sekte Tianming. Pemurni tubuh yang dikalahkan oleh Su Yi. Jangan sopan Pak, ini yang harus Ran lakukan. Ekspresi Ran Tianfeng, Zhuang Su setuju. Kemudian, dia langsung pergi ke gerbang kota. Ini adalah kekuatan yang terdiri dari keluarga Cui yang kuat. Pemimpinnya adalah pria perkasa dengan baju besi berat. Susahkan temanku untuk melapor kepada pemimpin klanmu, mengatakan bahwa Tianming mengajari Ran Tianfeng dan menemani sekelompok tamu terhormat dari Liga Xuanjun Hutan Belantara Besar untuk berkunjung. Ran Tianfeng sedikit menundukkan kepalanya, menunjukkan niatnya. Pria perkasa itu terkejut, dia tidak berani mengabaikannya, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, tunggu sebentar. Keluarga Cui, Paviliun Pemandangan Utara, Ran Tianfeng dari Sekte Tianming, membawa pusat kekuatan Liga Xuanjun Hutan Belantara Besar untuk dikunjungi. Cui Chang'an tertegun sejenak, dan alisnya berkerut, apakah mereka mengungkapkan niatnya? Pelayan tua yang datang untuk melaporkan berita itu menggelengkan kepalanya, tidak. Cui Chang'an merenung sejenak, dan berkata, kamu sedang menunggu di sini. Berbicara, dia bangkit dan buru-buru meninggalkan Paviliun Beiwang. Besok, aku akan memberimu jimat rahasia untuk membawa tubuhmu. Di loteng, Su Yi membawa gunting di satu tangan, dan sedang memangkas pot bunga subur yang diletakkan di jendela. Baiklah, orang buta tua itu setuju. Dia awalnya berencana untuk meninggalkan kota Ziluo hari ini dan berangkat ke tanah leluhur tempat lentera hantu mereka mengambil sarkofagus. Namun, lelaki tua buta itu harus mendengarkan kata-kata Su Yi. Tuan Su, apakah Anda punya rencana? Orang buta tua itu bertanya. Apakah kamu masih ingat bocah Ye Sun itu? Setelah beberapa saat, dia pergi ke lapangan hantu dan mengirimnya kembali ke klan ular hantu, dan ngomong-ngomong, ambil kembali harta lainnya. Su Yi sedang memangkas bunga sambil linglung. Pada masa itu, sebelum dia bereinkarnasi, dia telah memberikan pedang, Tri Instiansin, yang paling dibanggakan dari kehidupan sebelumnya, kepada Xiao Ye untuk diamankan. Kali ini, aku harus mendapatkannya kembali. Pada saat ini, Cui Chang'an datang dengan tergesa-gesa, melihat lelaki tua buta itu, mau tidak mau dia ragu. Melihat ini, lelaki tua buta itu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Apa? Su Yi bertanya. Cui Chang'an berkata, Tuan Muda Su, saya menerima berita bahwa Ran Tianfeng dari Sekte Tianming datang berkunjung dengan beberapa pusat kekuatan dari Aliansi Xuanjun Hutan Belantara Besar. Aliansi Xuanjun. Su Yi menghentikan gerakannya dan sedikit mengernyit. Tujuan dari Aliansi Xuanjun adalah untuk merebut kembali Taixuan Dongtian, yang ditempati oleh magang muda Qingtang, dan menghukum berat Qingtang yang menelan semua harta sekte tersebut. Qingtang Taixuan Dongtian hanyalah sebuah konfrontasi. Apa yang mereka lakukan di sini? Su Yi bertanya. Tidak jelas. Cui Chang'an menggelengkan kepalanya. Su Yi berkata, ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa Ran Tianfeng dari Sekte Tianming membawa mereka ke sini. Cui Chang'an mengangguk, tepat. Kurasa aku mengerti. Mata Su Yi berkilat, kali ini mereka seharusnya berada di sini untuk orang buta itu. Dia masih ingat bahwa dalam perjalanan ke rumah Cui, Ran Tianfeng mengejar dan mencoba menangkap lelaki tua buta yang merupakan keturunan dari lampu hantu dan sarkofagus. Namun pada akhirnya, dia kalah di tangannya sendiri. Pada saat itu, Su Yi berspekulasi bahwa alasan mengapa Sekte Tianming mengincar lelaki tua buta itu kemungkinan besar melakukan sesuatu untuk Bim. Pada saat ini, ketika Ran Tianfeng muncul lagi,
dia juga membawa sekelompok orang kuat dari Liga Xuanjun Hutan Belantara Besar. Ini tidak diragukan lagi semakin menegaskan kesimpulan Sui. Artinya, setelah bertahun-tahun, Bima tidak menyerah pada ide mencari lampu hantu dan memetik sarkofagus. Tujuan akhir dari apa yang Bim lakukan sebenarnya adalah untuk mengetahui apakah Su Xuanjun masih hidup atau sudah mati. Karena seluruh dunia bawah jelas, kehidupan masa lalunya dan lampu hantu memilih garis sarkofagus pendiri patriark untuk membawa persahabatan hantu tua peti mati tak tertahankan. Dan hantu tua yang membawa peti mati itu juga dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang memahami rahasia reinkarnasi. Singkatnya, Bima sepertinya sedang mencari lampu hantu untuk mengambil sarkofagus, namun sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk memastikan hidup dan mati Sui. Karena itu, ratusan tahun yang lalu, tuan dari orang tua buta, penguasa peti mati darah, dikuburkan 5 kali, dan dibunuh secara brutal oleh Bima. Ini membuat Sui merasa sedikit bersalah saat merawat lelaki tua buta itu. Cui Chang'an juga menyadari masalahnya dan merenung, lalu paman berpikir, apakah kamu ingin melihat mereka? Sampai jumpa, Sui berkata, aku bersamamu. Cui Chang'an sedikit khawatir dan berkata, paman, jika Anda diakui oleh Liga Xuanjun. Sui melambaikan tangannya, tidak perlu khawatir. Melihat hal tersebut, Cui Chang'an akhirnya mengangguk. Paviliun Pemandangan Utara. Cui Chang'an duduk di kursi utama di tengah aula, dan Su Yi berdiri di sampingnya. Segera, Ran Tianfeng tiba dengan kelompok paruh baya berjubah ungu. Ran Tianfeng, sesepuh dari Sekte Tianming, telah melihat Patriark Cui. Ran Tianfeng memimpin untuk menyambutnya dengan ekspresi hormat. Sebagai Cui Chang'an, dia bisa sejajar dengan pemimpin mereka dari Sekte Dunia Bawah Surgawi, jadi Ran Tianfeng secara alami tidak berani mengabaikannya. Hanya saja, saat melihat Su Yi berdiri di samping Cui Chang'an, Ran Tianfeng tercengang, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak nyaman. Bagaimana dia bisa melupakan adegan saat dia dikalahkan oleh Su Yijian? Su Yi adalah dewa tua, dan menutup mata terhadap Ran Tianfeng. Di kursi utama di tengah, Cui Chang'an sedikit mengangguk dan berkata, teman Ran, apakah rekan-rekan Taois dari Great Wilderness Xuanjun Alliance? Sikapnya agung, dan tidak ada rencana untuk bangun. Tepat, Ran Tianfeng mengangguk dan hendak memperkenalkan identitas Zipou Parubaya dan yang lainnya. Saya melihat Zipou Parubaya tertawa terbahak-bahak, dan menundukkan kepalanya dan berkata, saya melihat Patriark Cui di Tao Qianqiu. Dia tenang dan terombang-ambing tanpa pengekangan apapun. Cui Chang'an berkata dengan acuh tak acuh, apa hubungan antara Yang Mulia dan pemimpin aliansi Xuanjun? Pada saat ini, Ran Tianfeng berbisik, Patriark Cui, Tao Tao You adalah keturunan ketujuh Dewa Vima, dan sekarang menjadi salah satu dari 36 Diaken Liga Xuanjun. Gelar Kaisar Pedang Yuntian, ungu. Meskipun dia mengatakan itu, ada sedikit pengekangan dan kebanggaan dalam ekspresinya. Dia melirik Su Yi, yang ada di sampingnya, tanpa jejak, tetapi melihat bahwa ekspresi yang terakhir acuh tak acuh dan menutup mata. Tidak diragukan lagi, Su Yi sama sekali tidak memandang Tao Qianqiu ini. Di mana rekan-rekan Taois ini? Cui Chang'an memandangi orang-orang di samping Tao Qianqiu paruh baya berjubah ungu. Ran Tianfeng buru-buru berkata, ini adalah teman-teman Tao dari Pengadilan Pedang Senyu, Hutan Belantara Besar. Dia akan memperkenalkan mereka satu persatu. Ketika Cui Chang'an menyela, saya tahu bahwa Pengadilan Pedang Senyu adalah salah satu dari 6 gerbang hutan belantara besar. Anda bisa duduk. Sikap acuh tak acuh ini membuat orang-orang kuat dari Pengadilan Pedang Senyu mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak senang di hati mereka. Tapi pada akhirnya mereka menahan diri. Ini adalah keluarga Cui, klan kuno yang bertahan sejak zaman kuno. Tidak perlu duduk. Aku di sini. Aku punya sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kepala klan Cui. Setelah masalah selesai, aku akan pergi setelah beberapa saat. Tao Qianqiu tersenyum. Cui Chang'an mengangguk dan berkata, katakan padaku. Dan EBSP, sang patriark tahu bahwa ketika dia ingin datang, tuanku pernah memasuki dunia bawah untuk menemukan keturunan lampu hantu dan sarkofagus. Setelah jeda, dia melanjutkan, sekarang, akhirnya ada berita. Tao berharap Cui Patriark dapat memberikan orang ini kepadaku, dan aku akan membawanya kembali ke Great Wilderness Kyushu untuk bertemu dengan tuannya. Mata Cui Chang'an berkilat, dan dia diam-diam berpikir, Paman Su berkata itu benar, orang-orang ini benar-benar datang untuk orang tua buta itu. Dia berkata tanpa ragu, orang ini memang tinggal bersama keluarga Cui saya untuk sementara waktu, tetapi dia pergi beberapa hari yang lalu. Jauh, Tao Qianqiu tercengang, alisnya sedikit berkerut, dan dia merenung, Patriark Cui, sejauh yang aku tahu, leluhurku Xuanjun Sword Master, dan ayahmu adalah teman dekat. Ghost Lantern adalah keturunan dari garis sarkofagus, dan itu sangat berguna bagi tuanku, jadi tolong buat itu nyaman untukmu. Mata Su Yi menjadi sedikit halus. Cui Chang'an hampir tidak bisa menahan tawa. Hanya di mulutnya, dia mendengus dingin, dengan aura keagungan yang kuat menembus tubuhnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu curiga bahwa seseorang Cui sedang berbohong? Suasana di aula langsung tertekan.
Tao Qianqiu sepertinya tidak takut sama sekali, dia tampak percaya diri, dan berkata sambil tersenyum, Patriark Cui, jangan marah, Tao tidak bermaksud menyinggung, tetapi hanya ingin memintamu untuk membaca wajah Patriark saya. Ayo, tunjukkan jalan yang jelas, seperti di mana keturunan lampu hantu yang mengambil garis sarkofagus sekarang. Seorang murid Bima, tetapi di depan dirinya dan Paman Su, memamerkan kekuatannya dan berpura-pura, sepertinya konyol bagaimanapun Anda melihatnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa di mata dirinya dan Paman Su, perilaku ini tidak berbeda dengan badut yang melompat ke balok. Semua orang tercengang, tidak tahu mengapa Cui Chang'an tertawa, dan terlihat sangat gembira. Tao Qianqiu sedikit mengernyit, dan hatinya cemberut. Di mata Cui Chang'an, apa yang baru saja dia katakan sangat konyol. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 855. Ini seperti melihat hal paling lucu di dunia. Cui Chang'an, kepala klan yang memegang kekuasaan keluarga Cui, tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan. Tao Qianqiu, Ran Tianfeng dan yang lainnya semua saling memandang, merasa tawa itu sangat keras dan tidak nyaman. Su Yi mengulurkan tangannya dan mengusap ujung alisnya, diam-diam berpikir di dalam hatinya, sepertinya sejak reinkarnasinya, pengkhianat Bim telah bertindak atas namanya sendiri. Kalau tidak, magang Bim tidak akan pernah melakukan hal-hal konyol dan tidak masuk akal seperti itu. Tao Qianqiu mendengus dingin dan berkata, Patriark Cui, apa maksudmu? Cui Chang'an tersenyum dan berkata, saya mungkin sudah memahami niat Anda, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, itu adalah keturunan dari lampu hantu yang mengambil sarkofagus, dan itu benar-benar ada di keluarga Cui saya, dan itu tidak akan pernah diserahkan kepada Anda untuk dibawa pergi. Kata-kata acak memiliki kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kekuatan, bantu keluarga Cui untuk menyelesaikan bencana. Bukankah Patriark Cui tidak mau membantu bahkan hal kecil ini? Mata orang-orang kuat di pengadilan pedang Senyu dan Ran Tianfeng semuanya beralih ke Cui Chang'an. Menurut pendapat mereka, semuanya telah dikatakan, dan jika Cui Chang'an menolak lagi, dia tidak akan memberikan muka kepada Master Pedang Xuan Jun. Jangan memberi muka kepada Tuan Bim. Apakah layak menekan keluarga Cui saya untuk memiliki orang-orang penting atas nama Patriark Anda? Kata-kata ini tanpa ampun dan menghina. Tao Qianqiu dan yang lainnya tercengang dan tidak bisa dipercaya. Tidak ada yang mengira bahwa Patriark dari klan Cui yang bermartabat akan mengubah wajahnya ketika dia mengubah wajahnya. Cui Chang'an meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh, ini hantu, bukan gurun besar. Saya menyarankan Anda untuk sedikit lebih terkendali dalam hidup dan pekerjaan Anda, agar tidak mempermalukan leluhur Anda. Wajah Tao Qianqiu muram, dan dia ditegur karena malu. Melarutkan malapetaka tadi malam, Anda dapat membuat Sun bertemu dengan kapal hantu misterius di kedalaman laut yang pahit, dan hidup dan matinya tidak pasti, dalam keadaan seperti itu, jika Anda menunggu bersama saya lagi. Oh, sebuah cangkir teh dihancurkan ke tanah, menyela kata-kata lelaki tua itu, menyebabkan semua orang yang hadir melompat. Kata-katanya nyaring, dan aura pembunuhan memenuhi aula. Semua orang menjadi pucat, kaget dan marah, semua orang menyadari bahwa percakapan itu terputus. Pergi. Tao Qianqiu menarik napas dalam-dalam, wajahnya membiru, dan dia pergi. Yang lainnya mengikuti. Sampai mereka dievakuasi, Cui Chang'an bangkit dari kursinya dan berkata dengan sedikit gugup, Paman Su, kamu tidak akan menyalahkanku karena melakukan ini, bukan? Su Yi, yang menonton dari pinggir, berkata dengan santai, ini hanya badut kecil, tidak apa-apa jika kamu membunuh mereka. Namun, tidak buruk bagimu untuk melakukan ini. Bimal ingin menemukan keturunan sarkofagus dari lampu hantu, dan tujuan utamanya adalah untuk menentukan hidup dan matiku. Berbicara tentang ini, Su Yi menghela nafas, karena kejadian ini, Tuan orang tua buta itu, Tuan peti mati darah, telah menderita, dan saya tidak ingin keluarga Cui Anda terlibat. Cui Chang'an berkata dengan ekspresi serius, Paman Su, keluarga Cui saya tidak peduli dengan ini. Su Yi memikirkannya sebentar, dan berkata, tidak apa-apa, kamu dan aku akan melakukan perjalanan bersama. Berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang dan melangkah ke arah orang luar. Paman Su, kemana kamu pergi? Pembunuhan. Cui Chang'an kaget, dan matanya langsung menyala. Di luar kota Valet, Tao Qianqiu dan rombongannya dengan cemberut melangkah ke kapal harta karun dan hanyut. Cui Chang'an itu terlalu sombong. Seseorang tidak bisa menahan amarahnya lagi dan berkata dengan marah. Kenapa keluarga Cui tidak hancur dalam bencana tadi malam? Seseorang mengertakkan gigi dan tampak pucat. Tuanku, aku yakin keturunan lentera hantu yang mengambil sarkofagus masih ada di rumah keluarga Cui. Ran Tianfeng tiba-tiba mengeluarkan suara. Tao Qianqiu terkejut, benarkah? Ran Tianfeng mengangguk dan berkata, metode, mencari roh dan melihat kebenaran, dari sekte dunia bawah surgawi adalah yang terbaik dalam menangkap napas dan jejak para biarawan. Aku segera menemukan lelaki tua buta itu. Dan kali ini setelah kita memasuki rumah Cui, aku langsung memperhatikan nafas orang tua buta itu. Begitu kata-kata ini keluar, semangat semua orang terangkat.
Tao Qianqiu berkata dengan dingin, Cui Chang'an, lelaki tua itu, berani membohongiku tentang masalah ini, itu terlalu penuh kebencian. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seseorang bertanya. Tao Qianqiu terdiam. Kota Ziluo adalah wilayah keluarga Cui. Dengan kekuatan orang-orang ini, tidak mungkin merampok orang dari keluarga Cui. Tetapi jika Anda pergi seperti ini, bagaimanapun juga itu tidak mau. Pada saat ini, kapal harta sepanjang 100 zang yang terbang di bawah langit tiba-tiba bergetar dan berhenti di udara. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar, Tuan, seseorang menghalangi jalan di depan. Pemblokiran. Tao Qianqiu dan yang lainnya tanpa sadar melihat ke kejauhan. Bukankah ini junior yang berdiri di samping Cui Chang'an ketika dia masih di keluarga Cui? Seseorang berkata dengan heran. Tiba-tiba, Tao Qianqiu dan yang lainnya juga bereaksi, dan mereka tidak bisa menahan cemberut. Karakter alam roda roh muncul di sini, apa yang harus dilakukan? Rekan Taois, kenapa kamu? Saat dia melihat sosok tinggi itu, ekspresi Ran Tianfeng berubah. Terakhir kali aku mengatakan bahwa kamu melakukan sesuatu untuk orang lain, aku menyelamatkan hidupmu. Kupikir kamu akan berubah, tapi sekarang sepertinya kamu benar-benar mengecewakanku. Di lautan awan yang jauh, Su Yi berbicara dengan tenang. Ran Tianfeng tampak tidak yakin untuk beberapa saat, dan berkata, rekan Taois, Anda dan saya memiliki posisi yang berbeda. Bahkan jika Anda berbelas kasih, tidak mungkin bagi saya untuk mengubah posisi saya. Ketika Tao Qianqiu mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut, rekan Daois Ran, apakah pria kecil ini datang untukmu? Ran Tianfeng berbisik, Tuan, ini cerita yang panjang, saya. Tao Qianqiu menyela, katakan saja, apakah dia datang untukmu? Tidak, aku di sini untuk kalian semua. Di kejauhan, Su Yi berjalan menuju lautan awan. Berjalan santai lebih baik daripada berjalan di taman. Mungkinkah keluarga Cui bermaksud mencegahku pergi? Seorang lelaki tua jangkung berjubah merah menyala berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang bergidik dan melihat sekeliling tanpa sadar. Aku sendiri sudah cukup untuk berurusan denganmu. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, namun, untuk mencegahmu melarikan diri, aku meminta Cui Chang'an untuk ikut juga, dan sekarang aku akan merahasiakannya. Di dalam, namun, kecuali Anda melarikan diri, dia tidak akan pernah ikut campur. Ucapannya terus terang dan lurus. Hanya saja, Tao Qianqiu dan yang lainnya penuh dengan wajah yang luar biasa. Seorang pemuda di alam roda roh, mengancam akan membunuh mereka. Selain itu, mereka khawatir akan melarikan diri dan membiarkan Cui Chang'an datang untuk menyerang. Tao Qianqiu dan yang lainnya telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mengalami hal yang keterlaluan. Pada saat ini, Cui Chang'an, yang sosoknya tersembunyi di pegunungan dan sungai yang jauh, tidak bisa menahan senyum pahit. Paman Su, seperti sebelumnya, sama sekali tidak menyembunyikan niatnya saat melakukan pembunuhan. Namun, postur seperti itu tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat dan mendominasi, dan tidak perlu repot untuk memainkan trik konspirasi apapun. Saat memikirkannya, sosok Cui Chang'an muncul, berdiri di kejauhan, muncul di bidang penglihatan Tao Qianqiu dan lainnya. Ada keributan di kapal harta karun, dan terdengar keributan. Tidak ada yang menyangka Cui Chang'an benar-benar ada di sini. Patriark Cui, apa maksudmu? Wajah Tao Qianqiu muram, tapi Cui Chang'an berkata dengan acuh tak acuh, jangan panik, saya tidak akan ikut campur dalam pertempuran ini. Adapun apakah Anda dapat pergi hidup hari ini, itu tergantung pada kemampuan Anda. Beberapa kata membuat Tao Qianqiu dan yang lainnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Su Yi sebelumnya adalah benar. Karakter roda roh, untuk menghadapi mereka semua. Ini tidak diragukan lagi terlalu konyol, sehingga Tao Qianqiu dan yang lainnya tidak bisa mempercayainya sama sekali. Hanya Ran Tianfeng yang tahu seberapa kuat Su Yi dan berbisik, semuanya, jangan remehkan rekan Tao itu, dia adalah. Tao Qianqiu mendengus dan menyela, tidak peduli seberapa kuat seorang biksu spiritual, di mata generasiku, apa perbedaan antara ayam dan anjing. Yang lainnya mengangguk. Menurut mereka, yang paling mengerikan adalah Cui Chang'an. Pada saat ini, Su Yi telah melangkah ke tempat yang jaraknya ratusan kaki dari kapal harta karun, dan dia tidak peduli untuk memperhatikan hal-hal lain, jadi dia langsung memulai. Angkat tangan kananmu, cubit jarimu menjadi pedang, dan tebas. Ledakan. Di bawah langit, energi pedang sepanjang 1000 meter muncul. Apa perbedaan antara ini, dan kematian? Saya datang. Seorang kultivator spirit Will Realm Dzogchen dari pengadilan pedang Senyu berteriak keras, bangkit dari kapal harta karun, mengangkat tangannya dan mengorbankan pedang dao perak, dan menganyunkannya dengan kejam. Momen selanjutnya, ledakan. Pedang perak di tangannya dilebur menjadi jus dan diuapkan. Ekspresi Tao Qianqiu dan yang lainnya berubah, dan baru pada saat itulah mereka menyadari kengerian dari ki pedang Qianzhang yang tampaknya sederhana. Pada ledakan mengikuti, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 856. Pembangkit tenaga yang muncul bersama Tao Qianqiu kali ini,
Selain Ran Tianfeng, ada juga 7 pembangkit tenaga dari pengadilan pedang Senyu. 2 dari mereka adalah kaisar, dan 5 lainnya adalah biksu spiritual. Meskipun Tao Qianqiu dan yang lainnya menghindari pukulan ini, sosok mereka sangat malu, dan mereka semua berantakan. Ini adalah kekuatan yang dapat dimiliki oleh seorang kultivator Spirit Will Realm. Brengsek. Dalam asap dan debu, jeritan marah terdengar. Tao Qianqiu dan yang lainnya semuanya pucat dan seperti pembunuh. Sebelumnya, mereka sama sekali tidak memperhatikan Su Yi, tetapi siapa yang mengira bahwa pemuda di dunia roda roh inilah yang membunuh mereka secara mengejutkan. Yang lebih luar biasa adalah bahwa lelaki tua berjubah merah dengan basis kultivasi pada tahap awal alam Xuanzao tidak pernah memblokir pedang ini, tetapi lengan kanannya langsung dipotong. Ini membuat Tao Qianqiu dan yang lainnya menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ini, dari kejauhan, saat melihat pemandangan ini, Cui Chang'an hanya bisa terkesiap. Tadi malam, dia menyaksikan Su Yi memegang pedang Qinying, membunuh kuartet. Namun saat itu, Su Yi menggunakan kekuatan Taoisme di kehidupan sebelumnya. Sekarang berbeda, Su Yi hanya mengandalkan kultivasinya sendiri, menebas kapal harta karun dengan pedangnya dan dengan mudah memotong lengan seorang kaisar di tahap awal alam Xuanzao. Bagaimana ini tidak mengejutkan Cui Chang'an? Tuanku, saya katakan sebelumnya, kekuatan tempur sesama Taois itu tidak boleh diremehkan. Suara Ran Tianfeng rendah, dengan sedikit kepahitan, dan berkata, pada awalnya, dia mengalahkanku hanya dengan penanaman fase roh. Semua orang gemetar. Sebelum melakukannya, jika Ran Tianfeng mengatakan ini, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Tapi sekarang, mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Wajah Tao Qianqiu pucat pasi. Ran Tianfeng. Set. Desir. Desir. Cahaya bersinar selama 9 hari, gunung dan sungai sedih. Ini adalah energi pedang yang penuh dengan arti, Yuanji, bagaimana kekuatan seperti itu bisa menjadi biasa. Ledakan. Tao Qianqiu mengerahkan pedang Dao, menyalakan cahaya pedang guntur yang mengerikan, aura kehancuran mengamuk seperti badai, kehampaan hancur, dan awan di 10 arah runtuh. Dia memiliki kesempurnaan Taoisme pada tahap awal alam Xuanzao, dan dia bertanggung jawab atas alam Xuanzao yang lengkap. Dia hanya selangkah lagi memasuki tahap tengah alam Xuanzao. Begitu dia mulai, dia menunjukkan keterampilan kendo yang sangat kuat. Ledakan. Pedang itu membanting seperti guntur, menghancurkan sepotong energi pedang emas dalam satu gerakan. Anak ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Pada saat yang sama, Ran Tianfeng dan 2 kaisar lainnya dari pengadilan pedang Senyu juga terbunuh oleh pedang Qi. Meskipun mereka telah melakukan yang terbaik, mereka tetap terlihat kerdil. Pemandangan ini membuat Tao Qianqiu dan para kaisar merasa tercengang. Siapa yang berani percaya bahwa seorang pemuda di alam roda roh, sendirian, dapat mengguncang keempat kaisar mereka? Monster macam apa ini? Sebelum mereka sempat bereaksi, Su Yi datang lagi. Sejak di alam fase roh, dia mampu mengalahkan kaisar roh api es dari Aula Mengpo dengan pedang, dan mengalahkan kaisar aliran pemurnian tubuh seperti Ran Tianfeng. Dan sekarang, dia telah memasuki dunia roda roh, dan semua makna mendalam dari jalan telah diintegrasikan ke dalam makna mendalam Yuanji yang belum pernah terlihat di zaman kuno. Ledakan. Dunia ini dalam kekacauan, gunung dan sungai runtuh, dan semuanya berubah menjadi abu. Dari kejauhan, bahkan jika Su Yi menghadapi 4 kaisar, dia masih memiliki kekuatan yang tak tertandingi, seperti dewa pedang yang datang ke dunia. Meskipun hati Tao Qianqiu dan yang lainnya penuh dengan kejutan, bagaimanapun juga mereka adalah kaisar yang telah mengalami badai dan pertempuran selama bertahun-tahun. Saat Anda melakukan tembakan penuh, satu persatu menunjukkan banyak pengalaman bertarung. Atau aktifkan harta rahasia tingkat kaisar, atau gunakan metode penembusan surga, bekerja sama satu sama lain secara diam-diam, dan bunuh dunia sampai langit dan bumi menjadi gelap, matahari dan bulan menjadi kusam. Yang membuat mereka ngeri adalah jika mereka adalah kaisar dari dunia yang sama, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka berempat untuk bergabung. Tidak tahan serangan Su Yi. Pemuda Spirit Will Realm ini terlalu kuat. Pada saat itulah Tao Qianqiu dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa Su Yi, seorang pemuda di alam roda roh, berani mencegat mereka sendirian. Mengapa Cui Chang'an memutuskan untuk tidak ikut campur, dan hanya menukik dari kejauhan. Saat ini, Su Yi menjadi semakin bahagia. Baginya, hal yang paling sepi di jalan kultivasi adalah dia tidak dapat menemukan lawan yang layak. Dan sekarang, itu berbeda. Ledakan. Saya melihat Su Yi meraung dengan energi di sekujur tubuhnya, jubah lengan bajunya melotot, jarang dan gila seperti peri, dan di antara tangan dan kakinya, semua jenis pedang misterius Qi meraung, seperti hujan deras. Hao sepertinya Tianhe telah menghancurkan banknya. Cui Chang'an, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tidak bisa menahan keterkejutannya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan tempur Su Yi yang sebenarnya setelah reinkarnasinya. Namun, berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya,
dia tidak dapat membayangkan seberapa kuat dan menantang Taoisme harus dibangun di jalan spiritual untuk menjadi seperti Suyi, begitu kejam sehingga dia dapat melintasi dunia duel dengan raja. Bahkan dengan 1/4, itu masih tidak merugikan. Selama bertahun-tahun sejak zaman kuno, Cui Chang'an belum pernah mendengar tentang biksu spiritual yang dapat melintasi jalan kekaisaran dan menaklukkan kaisar. Tetapi pada saat ini, keajaiban yang mustahil terjadi di depan matanya. Pantas saja Paman Su memanggil Dao Xing yang tak terkalahkan di kehidupan sebelumnya, dan dia memilih reinkarnasi untuk membangun kembali. Ternyata dia telah menemukan jalan yang lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Cui Changxin terkejut, saya tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya Taoisme dan kekuatan yang akan dimiliki Paman Su ketika dia sekali lagi memulai jalan kaisar. Jeritan ketakutan terdengar di kejauhan. Seorang kaisar telah jatuh. Cui Chang'an bergumam. Dibandingkan dengan pertempuran yang Su Yi bunuh di kota Ziluo tadi malam, apa yang terjadi di depannya tidak diragukan lagi lebih mengejutkan. Salah satunya adalah untuk dapat membunuh seorang kaisar sendirian saat berperang melawan 4 kaisar dengan mengandalkan kultivasi spiritualnya di dunia ini, yang tidak diragukan lagi mengejutkan, cukup untuk mengguncang dunia dan mengejutkan orang-orang kuno Flash hari ini. 10 film. Teriakan mengerikan terdengar. Saat ini, Tao Qianqiu dan Ran Tianfeng juga terluka. Sebagai perbandingan, Ran Tianfeng terluka parah, dan tubuhnya ditutupi dengan bekas pedang berdarah, dan hampir tidak ada tempat yang utuh. Lihat Suyi lagi, jubah hijaunya seperti batu giok, dan debunya bersih. Bandingkan keduanya dan buat penilaian. Cui Chang'an membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Ini mimpi, saya khawatir saya tidak bisa memimpikannya gambar yang luar biasa. Tiba-tiba, mata Cui Chang'an sedikit menyipit, dan dia melihat Tao Qianqiu berubah menjadi cahaya berdarah dan kabur ke kejauhan. Jika aku membiarkanmu melarikan diri, wajah apa yang harus aku lihat Paman Su? Cui Chang'an mendengus. Dia menghilang begitu saja dan mengejarnya. Rekan Taois, sebelum aku mati, bisakah kamu menyelesaikan keraguan di hatiku? Pada saat yang sama, dalam menghadapi pembunuhan Su Yi, Ran Tianfeng, yang sudah terluka parah, menjadi serak. Mengatakan, Su Yi berbicara dengan tenang. Saya ingin tahu, rekan Taois. Siapa itu? Ran Tianfeng menatap Su Yi, seolah-olah dia tidak tahu jawabannya. Dia akan mati, dan dia tidak akan mengistirahatkan matanya. Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, pertanyaan ini sangat penting. Dia mengira Ran Tianfeng akan menanyakan beberapa hal lain, seperti mengapa dia ingin menghentikan mereka dan sebagainya. Siapa yang pernah mengira bahwa yang ingin diketahui Ran Tianfeng hanyalah identitasnya? Saya telah berlatih selama lebih dari 4.300 tahun, dan telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Saya belum pernah mendengar orang yang luar biasa di dunia ini sebagai sesama Taois. Pada saat ini, Ran Tianfeng benar-benar menyerah, dan matanya penuh fanatisme, menatap Su Yi, dan suaranya menjadi tergesa-gesa, berkata. Bagi saya, melihat sesama Taois seperti melihat keajaiban Dao yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jika saya bisa mengetahui identitas sesama Taois, saya juga bisa mati. Ketenangan pikiran. Su Yi berkata, nama saya Su Yi. Su Yi. Mata Ran Tianfeng dipenuhi dengan kebingungan. Ini adalah nama yang tidak dikenal. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia memanggilku Master Pedang Xuanjun. Suara Su Yi acuh tak acuh, dengan sedikit emosi. Seolah tersambar petir, mata Ran Tianfeng melebar sedikit, dan dia tidak tahu apakah itu karena dia terlalu ketakutan atau karena dia terlalu banyak dirangsang, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Dan ekspresinya mengejutkan, terpana, dan tidak bisa dipercaya. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi kelegaan yang tak terlukiskan. Aku di langit, betapa beruntungnya. Gumamnya, suara masih bergema. Energi pedang menembus alis Ran Tianfeng. Tubuhnya berdesir menjadi abu. My Novel, Supreme Sword God, Channel 857. Pegunungan dan sungai yang jauh. Ini seperti sangkar pedang, dipenuhi dengan nafas dari Judgment Avenue, menutupi langit. Tao Qianqiu terjebak di dalamnya. Tidak jauh dari sana, Cui Chang'an mengangkat tangannya. Dentang-dentang, 36 bilah tajam itu menghantam bersama, berubah menjadi bilah sempit seperti bulan yang memudar, dan menyapu ke tangan Cui Chang'an. Kemudian, Cui Chang'an berkata, apa yang dimaksud dengan ketidakadilan dan permusuhan? Anda harus berurusan dengan orang tua buta itu, dan keluarga Cui saya ingin melindungi orang tua buta itu. Kami adalah musuh. Wajah Tao Qianqiu sangat berubah, dan berkata, kamu keluarga Cui tidak takut membuat marah tuanku. Saat berbicara, dia mengulurkan tangan dan menekan tangannya. Ledakan, kekuatan Dao yang menakutkan, seperti gunung suci kuno, menekan Tao Qianqiu ke tanah dengan mudah, dan seluruh tubuhnya benar-benar dipenjara. Kemudian, Cui Chang'an melangkah maju dan menggendong Tao Qianqiu, berbalik dan kembali. Dengan Taoismenya, dia harus menjaga peran Tao Qianqiu di tahap awal alam Xuanzao, jangan terlalu mudah.
Cui Chang'an, saya mengirim patriark untuk memberikan bantuan besar pada keluarga Cui Anda. Tadi malam, saya mengirim kekuatan Daoxing yang ditinggalkan oleh patriark untuk membantu keluarga Cui Anda menyelesaikan bencana sekte. Anda, bagaimana beranikah kamu melakukan ini? Perlakukan aku seperti kamu. Tao Qianqiu benar-benar panik dan berteriak. Oh, omong-omong, Tao Qianqiu ini juga seorang kaisar terkenal di dunia saat ini. Kultivasinya di alam kekaisaran rendah, tetapi dia adalah murid ketujuh di bawah komando, Kaisar Perang Motian, Bima, dan bergelar Kaisar Pedang Yuntian. Bahkan di Netherworld hari ini, di hadapan tuannya, itu cukup membuat beberapa tokoh Taoist top memberinya 3 poin. Namun saat ini, dia berada dalam situasi yang menyedihkan seperti anak domba yang akan disembelih. Saya menyarankan Anda untuk tutup mulut, jika tidak, saya tidak keberatan memberi Anda beberapa tamparan lagi. Cui Chang'an berkata dengan tenang. Segera, Cui Chang'an menggendong Tao Qianqiu dan mendatangi Sui. Paman Su, pria itu telah ditangkap. Cui Chang'an melempar Tao Qianqiu ke tanah di depan Sui. Paman Su, kelopak mata Tao Qianqiu melonjak, sedikit bingung. Bagaimana pemuda yang luar biasa kuat ini bisa menjadi tetua Cui Chang'an? Dan sepertinya, Cui Chang'an juga terlihat hormat. Sui meletakkan tangannya di punggungnya, menatap Tao Qianqiu, dan berkata, jawab saya beberapa pertanyaan. Jika Anda bekerja sama dengan jujur, saya akan memberi Anda cara untuk hidup. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan Anda merasakannya terlebih dahulu. Teknik eksekusi divisi penghakiman. Cui Chang'an tidak bisa menahan tawa, menatap Tao Qianqiu, dan berkata dengan penuh minat, Paman Su, bawa saja orang ini ke divisi reruntuhan penghakiman. Saya jamin setidaknya ada 1000 jenis teknik eksekusi, cukup untuk membuat orang ini memuntahkan semua rahasia. Tao Qianqiu bergidik dan bergidik. Bagaimana mungkin dia tidak jelas? Keluarga Cui yang pernah memerintah divisi penghakiman, seberapa mengerikan penggunaan hukuman. Mengambil napas dalam-dalam, Tao Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, maukah kamu benar-benar membiarkanku hidup? Cui Chang'an mendengus dingin, hanya ada satu kesempatan, saya menyarankan Anda untuk menghargainya. Bagus. Tao Qianqiu mengertakkan gigi dan setuju. Dia berpikir bahwa dia tidak punya rahasia untuk diceritakan, dan dia tidak peduli apa yang akan diungkapkan. Selain itu, dia juga ingin tahu apa yang ingin dilakukan pemuda ini, yang dengan hormat disebut Cui Chang'an sebagai paman. Sui mengeluarkan kendi dan meminumnya, lalu bertanya, kapan kamu beribadah di bawah komando Bim? Tao Qianqiu berkata tanpa ragu, 306 tahun yang lalu. Selanjutnya, keduanya bertanya dan menjawab satu persatu. Yang membuat Tao Qianqiu aneh adalah apa yang ditanyakan Sui adalah sesuatu yang hampir diketahui semua orang di Great Wilderness Kyushu. Misalnya, distribusi kekuatan Liga Xuanjun saat ini, berapa banyak magang yang diterima Vimalakirti, Del. Hanya Cui Chang'an yang mengetahui hal ini, Paman Su memasuki reinkarnasi 500 tahun yang lalu dan tidak tahu apa-apa tentang aliansi Xuanjun. Kali ini saya akhirnya menangkap murid pengkhianat Vimana, jadi tentu saja saya harus memeriksanya dengan jelas. Namun, dari jawaban Tao Qianqiu, Cui Chang'an tidak menyangka bahwa aliansi Xuanjun saat ini telah menjadi salah satu kekuatan terdepan di Great Wilderness Kyushu. Hanya kaisar, jumlahnya ratusan. Itu seperti raksasa yang terdiri dari banyak kekuatan. Di hutan belantara besar 500 tahun yang lalu, ada 4 dao besar yang mendominasi dunia, yang disebut 4 kutub hutan belantara besar. Kekuatan pertama Taoisme, Jiu Jitsuandu, kekuatan pertama Buddhisme, Xiao Xitian, kekuatan sihir pertama, Bliss Demon Land, dan kekuatan Kendo pertama yang diciptakan oleh Suyi, Tai Xuan Dongtian. Keempat garis keturunan besar ini semuanya memiliki karakter dari alam kaisar, dan mereka berada di atas kekuatan lain di hutan belantara besar. Di antara mereka, Tai Xuan Dongtian, adalah yang paling alami. Ada kelas 1, kelas 2, Des. Seperti 6 gerbang yang membentuk aliansi Xuanjun, masing-masing dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Dan Liga Xuanjun hari ini tampaknya memiliki situasi yang bisa sejajar dengan 4 kutub hutan belantara besar. Bagaimana Cui Chang'an tidak terkejut dengan perubahan ini? Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam 500 tahun, Vima seorang diri akan menciptakan raksasa seperti itu. Tampaknya menyadari perubahan ekspresi Cui Chang'an, Tao Qianqiu berbisik, Patriark Cui, tidak ada kebencian di antara kita, konflik sebelumnya hanyalah kesalahpahaman, saya harap. Mengubah perang menjadi batu giok. Lagi pula, jika itu adalah kesalahpahaman, keluarga Cui dan aliansi Xuanjun akan berada dalam hubungan yang buruk, itu akan menjadi terlalu tidak berharga. Ini adalah suara rendah. Tapi Cui Chang'an tidak bisa mendengar, Tao Qianqiu mengalahkan dirinya sendiri dengan Liga Xuanjun. Lagi pula, di Great Wilderness Kyushu, siapa yang tidak menghormati Master Pedang Xuanjun? Tapi jika kamu membiarkan dunia tahu bahwa tuanmu adalah pengkhianat besar, bagaimana mungkin kekuatan pengikut Liga Xuanjun masih digunakan oleh tuanmu? Bagaimana tuanku bisa menjadi pengkhianat? Tao Qianqiu berteriak, di antara keturunan besar leluhur sekte saya,
Tuan saya adalah yang paling setia, dan pengkhianat sebenarnya adalah orang yang mencuri tanah istana leluhur saya dan menduduki saya. Pai Zuxi, Ratu Qingtang yang meninggalkan semua warisannya benar. Dia berbicara dengan murah hati dan tampak bersemangat. Cui Chang'an tersenyum tanpa menjelaskan. Mata Suyi sedikit rumit. Tidak diragukan lagi, dalam 500 tahun sejak reinkarnasinya, Bimal, pengkhianat yang pernah berkolusi dengan Daomen ke-6, telah menggunakan Panji Su Xuanjun untuk bertindak. Bahkan para murid Fima tidak tahu apa-apa. Itu benar, menggunakan ketenaran dan prestise Su Xuanjun saya, cukup untuk memungkinkan Bima mengumpulkan lebih banyak kekuatan, ditambah dengan dukungan dari Daomen ke-6, kekuatan Liga Xuanjun secara alami akan meningkat. Su Yi diam-diam berkata, kamu bawa dia, kita akan kembali ke Valet City. Su Yi tidak membuang waktu lagi dan berbalik. Apa yang harus dia ketahui, dia sudah tahu. Misalnya, sejak 300 tahun yang lalu, Tao Qianqiu telah diperintahkan oleh Fima untuk datang ke dunia bawah dan telah berlatih di dunia bawah surgawi. Satu-satunya tujuannya di dunia ini adalah membantu Bim mencari tahu tentang lampu hantu dan sarkofagus. Selain itu, menurut Tao Qianqiu, selain dirinya, ada 5 orang lainnya yang diperintahkan datang ke Netherworld. Selain itu, ke-6 keturunan mereka didampingi oleh pembangkit tenaga listrik dari Daomen ke-6. Seperti Tao Qianqiu, ditemani oleh orang kuat dari pengadilan pedang Senyu. Hal yang sama berlaku untuk 5 keturunan lainnya. Su Yi dengan kuat mengingat nama 5 orang ini, yaitu Gu Ziming, Sang Guanji, Cheng Tiankun, Ni Suang, dan Jiang Yingliu. Di antara mereka, Jiang Yingliu secara khusus menarik perhatian Su Yi. Karena Jiang Yingliu ini, ketika dia datang ke dunia bawah 300 tahun yang lalu, berlatih di keluarga ular hantu. Ketika dia menyadari hal ini, Su Yi tidak bisa menahan niat membunuh. Dahulu kala, kekuatan besar di dunia bawah tahu bahwa Xiao Ye, yang lahir di garis hantu dan ular, memiliki persahabatan yang sangat dalam dengan dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi, Vimalakirti juga telah mempelajari hal ini, dan akan mengirim Jiang Yingliu untuk menjaga keluarga ular hantu. Tujuannya jelas, untuk mengetahui berita tentang diri Anda dari keluarga ular hantu. Dan daun kecil, dia sudah lama tahu bahwa dia sedang menjelajahi rahasia reinkarnasi, dan dia sangat yakin bahwa dia akan kembali ke dunia bawah suatu hari nanti. Jika Jiang Yingliu menanyakan tentang berita seperti itu, tidak diragukan lagi itu berarti Vimalakirti akan mengetahuinya secepat mungkin. Su Yi tidak takut dikenal oleh Vima. Apa yang dia tabu adalah bahwa Bim menggunakan daun kecil atas namanya sendiri. Inilah yang paling tidak bisa ditoleransi oleh Su Yi. Bukankah kamu bilang kamu akan membiarkanku hidup? Melihat Su Yi dan Cui Chang'an akan membawa mereka ke kota Ziluo, Tao Qianqiu mau tidak mau berteriak panik. Su Yi berkata tanpa menoleh, jangan khawatir, begitu ingatan yang berhubungan dengan hari ini terhapus dari pikiranmu, aku akan membiarkanmu pergi. Hapus memori. Tao Qianqiu kaget, baru saja akan mengatakan sesuatu. Cui Chang'an langsung menamparnya di belakang kepalanya, matanya menjadi gelap, dan dia langsung pingsan. Paman Su, Kaisar berkultivasi dengan semangat roh primordial, dan memiliki kekuatan hukum yang mendalam untuk menjaganya. Dengan kemampuanku, aku khawatir sulit untuk menghapus ingatan orang ini. Cui Chang'an membawa Tao Qianqiu dan mengejarnya. Kamu tidak bisa, istrimu bisa, kata Su Yi dengan santai. Istrinya, Sue Huaning, adalah utusan penyeberangan sungai dari Aula Mengpo sejak lama. Alam paling baik dalam menghapus ingatan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 858. 3 hari kemudian. Di mana ini? Siapa saya? Apa yang saya lakukan? Tao Qianqiu terbangun dari koma bingung, kepalanya pusing. Setelah berpikir keras untuk waktu yang lama, dia akhirnya mendapatkan kembali ingatannya sedikit demi sedikit. Saya awalnya membawa sesepuh dari Sekte Tianming, Ran Tianfeng dan orang-orang dari Senyu Jianting, ke kota Ziluo untuk menangkap keturunan lampu hantu dan sarkofagus, tetapi barang lama Cui Chang'an tidak sama sekali. Membuat saya terlihat buruk. Segera, Tao Qianqiu ingat bahwa setelah ditolak oleh Cui Chang'an, dia meninggalkan kota Ziluo bersama semua orang dan menginjakkan kaki di kapal harta karun. Pada saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia mengingat, dia tidak akan pernah bisa mengingat hal lain. Apa yang terjadi? Kenapa aku ada di sini? Siapa lagi? Tao Qianqiu melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah gunung dan sungai tandus, matahari terbenam bersinar, dan semuanya bermandikan lapisan kilau oranye merah. Bingung untuk waktu yang lama. Wajah Tao Qianqiu sedikit menggelap. Sial, seseorang menghapus ingatanku. Wajah Tao Qianqiu pucat pasi, tinjunya terkepal. Bukan kebetulan, masalah ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Cui. Dia sudah lama mendengar bahwa istri Cui Chang'an, Sue Huaning, dulunya adalah utusan penyeberangan sungai dari Balai Mengpo. Dan cara terbaik Mengpo Hall adalah mengendalikan jiwa dan menghapus ingatan. Apa yang terjadi sehingga keluarga Cui tiba-tiba mengambil tindakan untuk menghapus ingatanku? Apa rahasianya? Mengapa mereka tidak membunuhku saja jika mereka khawatir membocorkan sesuatu?
Atau tidakkah akan lebih bermanfaat bagi mereka untuk menghapus semua ingatanku saat memasuki dunia bawah selama 300 tahun? Tao Qianqiu penuh dengan keraguan, dan hanya merasa bahwa apa yang terjadi hari ini tidak masuk akal dan aneh. Lama, ada kilatan tekad di matanya. Masalah ini harus diketahui guru sesegera mungkin. Keluarga Cui, Paman Su, umpannya telah dibuang, dan kemudian kita akan melihat tindakan apa yang akan diambil oleh aliansi Xuanjun. Cui Chang'an tersenyum. Dia sudah mengerti mengapa Su Yi tidak membunuh Tao Qianqiu dan hanya menghapus sebagian kecil dari ingatan pihak lain. Alasannya sangat sederhana, yaitu untuk membuat Tao Qianqiu menyadari ketidaknormalan tersebut dan mengirimkan berita tersebut kembali ke Liga Xuanjun secepat mungkin. Dari Netherworld ke Great Wilderness, itu adalah menggunakan kekuatan alam kuno untuk membuka sebuah bagian, yang membutuhkan lebih dari 10 penghalang alam dan melewati ratusan pesawat dunia besar dan kecil. Su Yi berkata dengan lembut, ini juga berarti akan memakan waktu setidaknya setengah tahun ketika Bim mengetahui berita itu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melakukan perjalanan ke dunia bawah, dan dia tahu betul berapa jauh jarak antara dunia bawah dan alam liar besar itu. Butuh 3 bulan baginya untuk melakukan perjalanan dengan seluruh kekuatannya di puncak. Su Yi tidak percaya bahwa dengan sarana Tao Qianqiu, dia dapat menghubungi Bim dalam waktu 3 bulan. Paman Su, beberapa tahun yang lalu, saya mendengar ayah saya membicarakannya, Bima tampaknya telah memecahkan kemacetan kesempurnaan agung alam Xuanyou dan memasuki alam Xuanhe. Cui Chang'an berbisik, jika dia datang ke Nether. Berbicara tentang ini, kata-kata kepala klan Cui menjadi hati-hati. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Su Yi tertawa dan berkata, apakah kamu khawatir aku bukan lawan pengkhianat? Cui Chang'an mengangguk ringan. Mata Su Yi dalam, dan dia berkata, Bima telah berlatih dengan saya sejak dia masih kecil. Semua Taoisme diajarkan oleh saya, hanya berdasarkan pemahaman saya tentang dia, saya yakin dia tidak berani datang ke akhirat. Cui Chang'an terkejut dan berkata, tidakkah kamu berani? Su Yi melihat cahaya matahari terbenam di depan kisi jendela, matanya halus, dan nadanya menjadi sedikit tidak menentu, berkata. Kecuali dia bisa membunuh adik perempuannya King Tang, selama dia pergi, Liga Xuanjun akan dibanjiri oleh King Tang. Cui Chang'an terkejut. King Tang, 500 tahun yang lalu, ratu legendaris ini pernah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membubarkan semua musuh yang menyerbu Gua Taixuan, membunuh para dewa dan Buddha di seluruh langit. Setelah pertempuran ini, Ratu King Tang mengambil alih otoritas yang ditinggalkan oleh Master Pedang Xuanjun, dan mengambil status kepala sekolah Taixuan Dongtian, mengintimidasi dunia. Jadi King Tang adalah legenda pendekar pedang lain yang bersinar di hutan belantara setelah Master Pedang Xuanjun. Berhenti membicarakan itu. Su Yi sedikit kecewa. Melihat hal tersebut, Cui Chang'an tidak bertanya lebih lanjut. Malam ini, Jin Luo Dongtian, di bawah 10.000 pohon. Su Yi sedang berbaring di kursi rotan, dengan teh, anggur, dan makanan ringan yang disiapkan dengan berputar di atas meja di sampingnya. Rekan Taois, isi botol ini adalah kekuatan dosa, yang diperoleh dengan memurnikan kerangka roh jahat. Whispers mengeluarkan botol batu giok dan menyerahkannya kepada Su Yi. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu bersegel dan menyerahkannya kepada Su Yi. Hanya mereka yang mempraktikkan Dao di api penyucian Tibet yang memiliki kesempatan untuk memahami dan mengendalikan Dao tersebut. Su Yi menyingkirkan botol batu giok dan kotak kayu itu satu persatu, dan tiba-tiba berkata, aku akan berangkat ke lapangan hantu besok. Su Yi tersenyum dan berkata, kamu memiliki hati yang baik, dan kamu berbicara tentang seseorang dengan hati biru seperti kamu. Matanya menyapu dari rambut putih yang berputar seperti salju, dan jatuh pada kecantikannya yang kabur dan ilusi. Temperamen berputar elegan dan halus, seperti anggrek di lembah kosong. Saat Su Yi memandangnya, tubuhnya sedikit tidak nyaman, dan dia berkata tanpa daya, aku tidak bisa pergi. Tampaknya penolakan ini terlalu belak-belakan, dan suara berputar dengan lembut berkata, sekarang Cui Longxiang tidak ada di sini. Jika saya pergi, jika keluarga Cui berubah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Memang benar dia tidak akan mengganggu urusan keluarga Cui, tapi saat keluarga Cui menemui bencana, dia akan menggunakan kekuatan Wan Daoshu untuk mengevakuasi keluarga Cui. Su Yi secara alami memahami hal ini, dan tidak lagi enggan. Pagi selanjutnya, kamu menyimpan jimat rahasia ini. Su Yi menyerahkan jimat rahasia yang telah disiapkan kepada lelaki tua buta itu, jika ada krisis yang tidak dapat diselesaikan, hancurkan menjadi berkeping-keping. Terima kasih, Tuan Su. Orang tua buta itu tidak menolak, mengambilnya dengan kedua tangan, dan berkata dengan enggan, Tuan Su, saya akan menemukan Anda lagi di masa depan. Su Yi berkata, tinggal di sisiku hanya akan menunda kultivasimu. Ketika kamu siap untuk membuktikan Tao dan menjadi kaisar, datanglah ke keluarga Cui. Jika aku masih di sana maka Yu Ming pasti akan membantumu melindungi Dharma di orang dan membuktikan jalan melalui malapetaka. Jika saya tidak di sini, saya akan meminta Cui Chang'an untuk melindungi Dharma. Dia tidak menolak lelaki tua buta itu untuk berjalan di sampingnya.
Tetapi sangat jelas bahwa karena cedera Dao internal orang buta tua itu benar-benar sembuh, dia harus bersiap untuk masalah pembuktian Dao dan menjadi kaisar. Berbicara, dia mengeluarkan slip giok, menyerahkannya kepada lelaki tua buta itu, dan berkata, yang ini mencatat beberapa pengalaman dan pengalaman yang berkaitan dengan pembuktian Tao dan menjadi kaisar, kamu harus menyimpannya. Orang buta tua itu terkejut. Su Yi tampaknya meremehkan, tapi dia tidak tahu seberapa besar nilai slip giok seperti itu. Dia dalam suasana hati yang kacau, arus hangat melonjak, dan nadanya tegas, saya tidak akan mengecewakan Tuan Su. Su Yi tersenyum dan berkata, aku akan menyelesaikan permusuhan tuanmu, kamu hanya perlu berkonsentrasi pada latihanmu. Orang tua buta itu tergerak, bahkan tersanjung, dan berkata, Tuan Su, saya bahkan tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda. Su Yi menghela nafas, inilah yang harus saya lakukan. Bimana, seorang pengkhianat, membunuh majikan lelaki tua buta itu, yang membuat Su Yi selalu merasa sedikit malu saat memperlakukan lelaki tua buta itu. Ketika ada kesempatan, dia akan mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Tuan Su, sebelum saya pergi, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Orang buta tua itu sedikit gugup. Su Yi mengangguk, kamu bilang. Orang buta tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa hubungan antara Anda dan Tuan Xuanjun? Pertanyaan ini sudah terlalu lama tersembunyi di dalam hatinya. Melihat bahwa dia akan pergi, lelaki tua buta itu mau tidak mau bertanya. Su Yi tertegun sejenak, lalu tertawa. Orang ini, seperti Cui Jingyan, selalu menganggap dirinya sebagai keturunan dari kehidupan sebelumnya. Kamu tidak percaya padaku ketika aku mengatakannya, dan kamu masih berpikir aku memfitnah dan mengejek Master Pedang Xuanjun, jadi lebih baik tidak mengatakannya. Su Yi berkata sambil tersenyum. Aku percaya, pria tua buta itu berkata dengan cemas. Su Yi menahan senyumnya, matanya dalam dan tenang, dan dia berkata, aku adalah dia, dan dia adalah aku. Orang buta tua itu tertegun. Lama, dia sepertinya akhirnya sadar kembali, menyeringai, dan berkata, Tuan Su, kamu, anggap saja aku tidak menanyakan pertanyaan ini. Su Yi, ya, orang tua buta itu masih tidak percaya. Episode kecil ini segera berlalu. Dan di pagi hari, lelaki tua buta itu pergi sendirian. Ditemani oleh Su Yize dan Cui Jingyan, mereka makan enak di gedung Yunxiang yang baru dibuka. Setelah kembali ke rumah Cui, setelah mengobrol dengan Cui Chang'an dan Sui Huaning, mereka memutuskan untuk pergi. Saat aku menyelesaikan beberapa hal, aku akan pergi ke Lautan Kepahitan. Saat itu, aku akan mencari tahu keberadaan ayahmu. Saat berpisah, Su Yi mengatakan rencananya. Selain heboh, Cui Chang'an tak lupa peduli, Paman Su, sudah banyak perubahan drastis di Lautan Penderitaan untuk sementara waktu, kalau pergi hati-hati. Su Yi mengangguk. Sore hari, Su Yi meninggalkan kota Ziluo sendirian. Di atas tembok kota, Cui Jingyan menatap kosong, dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak tahu kapan saya akan melihat orang ini lagi. Wajah cantik gadis itu linglung di senja. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa kata-katanya yang tidak sengaja membuat hati Cui Chang'an dan Sui Huaning di samping mereka berkedut, dan ekspresi kesedihan muncul di alis mereka. Bagaimanapun, gadis ini tidak boleh berpikir berbeda tentang Paman Su. Pasangan itu diam-diam kejam. Dalam 10 hari, perbatasan tenggara dari 6 kerajaan. Malam akan bersifat sementara. Su Yi memandangi gunung yang luas dari kejauhan. Nama gunung itu adalah Taodu. Salah satu dari 5 gerbang hantu di dunia kuno. Su Yi datang ke sini untuk mengambil sepotong kayu persik. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.